Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Untuk topik yang pertama di kelas 10 itu adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ulangi, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di dalam pertidaksamaan dan persamaan nilai mutlak ini, kita nanti akan menjumpai banyak namanya bilangan-bilangan. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, bahkan ada bilangan mutlak. Untuk itu, sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, perlu kita ketahui dulu apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran, di mana jenis-jenis dari bilangan itu sendiri terdiri atas beberapa bilangan. Yang pertama bilangan asli, kemudian bilangan prima, dan sebagainya. Oke, di sini nanti anak-anak harus berusaha mencari jenis-jenis bilangan beserta contohnya ya. Itu nanti akan menjadi tugasmu, jenis-jenis bilangan beserta dengan contohnya. Oke, kemudian kita lanjut dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Di dalam persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak perlu kita ketahui yang pertama dulu itu adalah adanya bilangan positif dan negatif. Oke, Ibu rasa kalian di SMP sudah mengenal namanya tanda mutlak yang dilambangkan dengan seperti ini ya. Setiap bilangan yang di dalam nilai mutlak ini ada dua posisinya. Yang pertama, dia terkadang bernilai negatif. Kita misalkan bilangan itu X. Dan satu lagi dia bernilai positif. Kita misalkan dia juga bilangannya X. Nah, ketika bilangannya bernilai nilai mutlak X, ini nanti akan berubah menjadi positif X. Setiap bilangan yang berada di dalam nilai mutlak yang dia bertanda negatif semuanya menjadi positif. Sedangkan yang positif tetap bernilai menjadi positif ya. Nah, jadi disimpulkan misalkan X adalah bilangan real. Bilangan real itu disebut dengan bilangan nyata ya nak ya. Maka setiap nilai mutlak X itu mempunyai dua posisi ya. Saya ulangi, misalkan setiap X adalah bilangan real, di mana bilangan real ini adalah tadi bilangan nyata ya, maka ini akan terbagi menjadi dua. Nilai X, nilai mutlak menjadi, kita buat menjadinya X positif jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti ikut angka 0 ya. Kalau ada dia tanda sama dengan berarti angka 0 ikut. Jadi contohnya kalau X lebih besar sama dengan 7 berarti 7 ikut ya. Tapi kalau X lebih besar dari 7 maka angka 7 tidak ikut, melainkan mulai dari 8 ya. Yang kedua, dia bernilai negatif jika X-nya lebih kecil dari 0. Namanya lebih kecil dari 0 berarti dimulai angka negatif ya. Oke, kita ambil salah satu contohnya. Yang pertama, kalau ada nanti nilai mutlak dari minus 3 maka ini otomatis menjadi 3. Nilai mutlak dari 15 maka ini otomatis menjadi 15 dan sebagainya ya. Ini gampang saja Ibu rasa. Yang kedua, jika kita masuk ke dalam operasi, contohnya nilai mutlak dari minus 4 ditambah positif, nilai mutlak positif 5 dikurang nilai mutlak negatif 3, maka kita ubah dulu setiap nilai yang di dalam tanda mutlak ya menjadi kedua yang tadi. Dia ketika dia nilai negatif maka dia akan tetap positif jika dia ada dalam mutlak, dan yang positif tetap positif ya. Maka negatif 4 karena dia dinilai mutlak kan, maka dia 4 ditambah ini 5 positif ya, 5 dikurang untuk angka 3 ya tetap 3. Ini kenapa ada negatif? Karena di sini tadi operasinya adalah pengurangan. Maka ini hasil akhirnya adalah
6. Bisa ya anak-anak? Oke, untuk meminimalisir untuk video ini nanti karena tidak semua kita ambil contoh lainnya ya. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan contoh lebih banyak lagi di rumah, membuat di rumah untuknya. Yang kedua kita gunakan kalau dia sudah di dalam ada 2 angka di dalam nilai mutlak. Contohnya ini 4 tambah 2 dikurang 3 dikurang 8. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam nilai mutlak, ya kan? Maka ini menjadi nilai mutlak 6 dikurang 3 dikurang 8 itu berapa? Negatif 5. Ya enggak? Negatif 3 dikurang 8. Yang positif lebih besar daripada yang negatif. Jadi setiap bilangan kalau dia yang lebih besar maka yang ditanda itu yang menang. Oke ya. Maka ini menjadi minus 5. Oke. Maka ini keluarkan dari tanda mutlak. Ini menjadi 6 dikurang positif 5 ya. Maka jawabannya adalah 1. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita gunakan untuk perkalian. Kita ambil contoh nomor 4 ya. Kita misalkan dia 3 dikali nilai mutlak dari 2 dikurang 6. Oke, maka ini sama dengan yang tadi. Kita kerjakan dulu yang berada di dalam nilai mutlak. Maka ini menjadi minus 4 ya. Maka hasilnya 3 dikali nilai mutlak di minus 4. Berarti ini menjadi 3 kali 4. Maka jawabannya adalah 12 ya. Setelah kita ambil contohnya, kita gabung dia 2 dikurang 5 nilai mutlak ya, dikali nilai mutlak 4 tambah 1. Nah otomatis mau ke manapun bentuknya, selagi dia dalam bentuk nilai mutlak, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Mau 1000 angka pun yang di dalam ini, kita kerjakan dulu semuanya. Baru kita setelah 1 angka nanti kita bulatkan di sini, maka kita keluarkan dari nilai mutlak. Ini 2 dikurang 5 menjadi minus 3 nilai mutlak ya, dikali 4 tambah 1 5. Oke, maka hasilnya menjadi 3 dikali 5. Maka ini menjadi 15. Oke, nanti tugasnya bisa ditambahi ya.